Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fida Nabila dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS Pendidikan Pancasila milik saya. Yang pertama-tama, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa pengertian dari filsafat itu sendiri. Pengertian filsafat berdasarkan pendapat Titus, Smith, dan Nolan, pengertian filsafat dilihat dari watak dan fungsinya terdiri dari 5 poin, yakni 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan yang pertama adalah bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya atau biasa kita sebut kontradiksi. Yang kedua, bersifat menyeluruh. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bersifat mendasar. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat adalah bersifat spekulatif. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang suatu hal. Berikutnya adalah konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Jika kita kulik lebih dalam, di sini kita bisa menemukan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat benar-benar memiliki ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi dan tiap-tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan sendiri. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewakili semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak kehidupan manusia, menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahannya dalam sidang PPKI. Fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sastra Pradeja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, dan hubungan warga negara dan negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas, dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila pertama, tentang ketuhanan. Jika dilihat dari sejarah masa lalu Indonesia, sejak berabad-abad lalu, masyarakat Indonesia telah menganut sistem kepercayaan yang meyakini bahwa ada zat yang luar biasa yang mengatur tatanan alam semesta dan memberi hukum-hukum dasar pada kehidupan umat manusia. Selanjutnya, sistem kepercayaan ini lebih kita kenal sebagai agama. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia,
Agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Sila kedua, kemanusiaan. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historitas kebangsaan Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia yang menjadi korban penjajahan bangsa-bangsa lain telah menjadi landasan kuat akan kepercayaan bangsa Indonesia bahwa kemanusiaan adalah suatu hal yang patut untuk dijunjung tinggi. Sila ketiga, persatuan. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikatan formasi negara Republik Indonesia yang merdeka. Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa sejak zaman kerajaan di Nusantara, nilai-nilai ini telah cukup berkembang dalam taraf tertentu. Kemudian yang terakhir ada sila kelima, keadilan sosial. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkorban ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup atau way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgen dalam pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sistem filosofis dapat memulihkan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filosofis membangun ranah pemikiran yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu menghadapi ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan dapat meluncurkan semangat kebangsaan. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikirannya. Demikianlah video yang bisa saya sajikan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau begitu video ini saya tutup dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.